Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Habib dan teman saya Hani akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami yang berjudul Prediksi Pelabelan Titik Buy, Sell, dan Hold pada data saham NVDA dengan model Convolutional Neural Network atau CNN. Latar belakangnya, pada beberapa tahun terakhir, investasi saham menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan global. Salah satu tantangan terbesar dalam bidang ini itu adalah memprediksi harga saham dengan akurat, karena harga saham ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pelabelan titik buy, sell, dan hold pada saham Nvidia Corporation dengan model Convolutional Neural Network atau CNN. Data yang digunakan berupa data harga saham Nvidia sejak 1 November 1999 hingga 7 Juni 2024 yang terdiri dari 6.190 baris data. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami gunakan dalam penelitian ini yang pertama, apa langkah-langkah untuk mengubah data seri waktu, harga saham satu dimensi menjadi gambar dua dimensi dengan menggunakan model CNN. Yang kedua, seberapa akurat model CNN dalam memprediksi harga saham NVDA pada titik buy, sell, dan hold. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja model CNN dalam memprediksi harga saham. Yang keempat, apakah model CNN dapat digunakan untuk pengembangan strategi perdagangan yang menguntungkan dan dapat diterapkan di pasar saham nyata? Yang kelima, apa keunggulan dan keterbatasan model CNN dalam memprediksi harga saham NVDA? Kemudian, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah transformasi data deret waktu menjadi gambar dua dimensi dengan agar dapat digunakan model CNN nantinya. Yang kedua, mengevaluasi keakuratan model CNN dalam memprediksi harga saham. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model CNN dalam prediksi harga saham. Yang keempat, mengembangkan dan mengevaluasi strategi perdagangan berdasarkan prediksi model. Dan yang kelima, mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan model CNN dalam prediksi titik buy, sell, dan hold saham NVIDIA. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, pengumpulan dan persiapan data. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data historis dari saham Nvidia Corporation dari tanggal 1 November 1999 hingga 7 Juni 2024. Data ini memiliki 6.190 baris dan 6 fitur, yaitu timestamp, open, high, low, close, dan volume. Kombinasi dari keenam fitur ini memungkinkan model untuk menangkap berbagai aspek dari dinamika pasar saham, mulai dari perubahan harga harian hingga volume pasar saham. Model CNN dapat mengenali pola yang lebih kompleks dan memberikan perkiraan yang lebih tepat sehubungan dengan titik buy, sell, dan hold saham. Selanjutnya, indikator-indikator teknis dalam penelitian ini. Itu ada yang pertama, moving average seperti SMA, EMA, TMA, LWMA, Wilder MA, KAMA, GMA, HMA, WMA, TEMA. 7 indikator momentum seperti RSI, WILR, TRIX, ROC, PPO, CCI, dan CMF. Yang selanjutnya, satu indikator volatilitas, yaitu ATR, serta satu indikator statistik, yaitu STD. Untuk penjelasannya sudah tertera di dalam laporan ini. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pelabelan data. Setiap baris data akan dilabeli dengan salah satu dari buy, sell, atau hold berdasarkan nilai fitur close atau harga penutupan saham. Prosedur pelabelan dilakukan dengan cara membuat sliding window atau jendela geser yang memuat 11 baris data pada setiap jendela. Jendela ini akan digeser satu demi satu baris. Nah, pada setiap iterasinya, baris data yang merupakan titik tengah dari jendela ini akan dilabeli. Jika harga penutupan bernilai minimum relatif terhadap nilai lain pada jendela terkait, maka akan dilabeli dengan buy. Sebaliknya, jika bernilai maksimum, maka akan dilabeli dengan sell. Adapun jika bukan keduanya, maka akan dilabeli dengan hold. Berikut ini algoritmanya. Nah, setelah pelabelan dapat dihasilkan gambar sebagai berikut. Dengan warna merah menyatakan label sell atau jual, dan warna hijau
melambangkan buy atau beli. Nah, berikut ini frekuensi masing-masing labelnya. Dapat dilihat bahwa frekuensi atau persentase kelas hold itu mendominasi daripada dua kelas lain. Kemudian selanjutnya akan dibentuk gambar dari 19 indikator teknis dan dengan 19 interval yang berbeda. Nah, gambar ini nantinya akan dimasukkan ke dalam model CNN sehingga untuk eh, menangkap pola dengan lebih baik. Ya, menangkap pola dari gambar untuk memprediksi label sell, buy atau hold-nya. Nah, berikut ini sampel gambar yang dihasilkan. Perhatikan bahwa pada gambar ini digunakan color map Z. Eh, Sebenarnya gambar ini hanya skalanya yaitu skala hitam putih gitu. Kemudian masuk ke pembuatan model CNN. Nah, pertama kami membagi data menjadi tiga segmen, yakni data latih, data validasi, dan data uji dengan proporsi masing-masing sebesar 56%, 14%, dan 30%. Pembagian ini dilakukan dengan fungsi train test split dari library sklearn dengan menyatakan parameter stratified sehingga proporsi label pada ketiga segmen data akan sama. Kemudian dilakukan penskalaan pada data dengan min-max scalar untuk memastikan setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang dianggap oleh model lebih penting daripada yang lain. Pada penelitian ini tentang setiap fitur diskalakan dari 0 hingga 1. Berikut ini adalah proporsi pembagiannya. Kemudian, eh, terdapat masalah kelas imbalance, yakni proporsi kelas yang tidak seimbang. Dalam kasus ini, kelas hold lebih mendominasi daripada dua kelas lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini digunakan pembobotan sampel untuk memberikan bobot pada setiap kelasnya sesuai dengan proporsi kelas tersebut. Selanjutnya, sampel weight atau bobot sampel ini akan dimasukkan ke dalam modul CNN. Lalu dilakukan pengkodean terhadap tiga kelas dengan menggunakan one hot encoder. Selanjutnya, model CNN yang dibangun memiliki arsitektur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat convolutional layer dengan parameter jumlah filter sebanyak 64, ukuran kernel 3x3, stretch 1x1, paddingnya diatur same, fungsi aktivasinya adalah ReLU, dan ukuran input 19x19x1 sesuai gambar. Yang kedua, terdapat average pooling layer dengan parameter ukuran pool 3x3, stretch-nya 1x1, dan padding valid. Ketiga, terdapat dropout layer dengan tujuan untuk mencegah overfitting dengan parameter range sebesar 0,1. Yang keempat, ada flatten layer yang bertujuan untuk menghubungkan antara hasil pooling layer menuju ke dense layer dengan cara mengubah vektor menjadi satu dimensi saja. Yang kelima, ada dense layer dengan parameter unit sebanyak 1024 dan fungsi aktivasi ReLU. Yang keenam, ada dropout layer lagi dengan parameter rate 0,3 dan yang ketujuh, terdapat dense layer dengan parameter unit sebanyak 3 sesuai kelas prediksi yakni buy, sell, dan hold dan fungsi aktivasinya softmax. Nah, arsitektur model di atas dapat dirangkum pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya setelah model dibuat, model akan dilatih dengan data latih. Pada pelatihan model ini dipilih optimizer Adam dengan parameter learning rate sebesar 1 kali 10 pangkat min 3. Selain itu, dipilih loss function berupa categorical cross entropy karena kasus ini merupakan kasus klasifikasi multikelas dan kelasnya dikodekan secara one hot. Bit size yang digunakan yaitu sebesar 64 dengan mengaktifkan mode shuffle. Epoch diatur sebanyak 50 kali dan ditambahkan callbacks berupa reduce LR on plateau untuk mengurangi parameter learning rate menjadi seperlimanya jika loss function pada data validasi tidak turun sebesar 1 kali 10 pangkat min 3 selama 5 epoch berturut-turut dengan batas minimum learning rate sebesar 1 kali 10 pangkat min 4. Model yang sudah selesai dilatih akan diuji dengan data uji. Kemudian masuk ke bagian 3, bab 3 yakni hasil dan diskusi. Setelah model dilatih, maka diperoleh akurasi model sebesar 55,67% untuk data latih dan 57,42% untuk data validasi. Selain itu, loss pada model bernilai 0,4548 untuk data latih dan 0,7380 untuk data validasi.
Untuk mengevaluasi kinerja model CNN akan ditinjau matriks konfusi dan beberapa matriks seperti precision, recall, dan F1 score. Berikut ini matriks konfusi untuk data latih dan kemudian metrik evaluasi untuk data latih. Dapat dilihat bahwa precision untuk kelas cell dan by itu kecil, sekitar 0,19 dan 0,22. Sedangkan precision pada kelas hold itu sangat besar, ini 0,99. Kebalikan dari ini yaitu recall-nya. Recall pada kelas sell dan buy itu cukup besar, sedangkan pada kelas hold recall-nya cukup kecil. Nah, berarti ini menandakan bahwa model CNN yang dibuat itu dapat memprediksi dengan secara presisi label hold dan secara sensitif sangat tinggi terhadap label sell dan buy. Kemudian seperti yang tadi, berikut ini konfusi matriks untuk matrik konfusi untuk data validasi serta metrik evaluasinya. Nah, setelah dilakukan pengujian diperoleh akurasi sebesar 54,36% dengan loss bernilai 0,7632 pada data uji. Matrik konfusi untuk data uji dan metrik evaluasinya dapat dilihat pada laporan. Nah, dapat dilihat bahwa hasil metrik evaluasi untuk ketiga segmen data itu hampir sama, menunjukkan bahwa model CNN yang dibuat tidak overfitting. Terakhir akan dilakukan prediksi. Berikut ini prediksi titik buy dan sell saham NVIDIA sejak 1 Januari 2017 hingga 31 Mei 2024 dari model yang telah dibuat. Selanjutnya diskusi. Hasil pelatihan model CNN menunjukkan bahwa model ini memiliki akurasi yang cukup baik untuk memprediksi harga saham NVIDIA. Yang pertama, keakuratan modelnya. Model CNN menunjukkan akurasi 55,67% pada data latih dan 57,42% pada data validasi. Akurasi yang lebih tinggi pada data validasi menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting yang signifikan, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan akurasi prediksinya. Yang kedua, evaluasi metrik. Dari metrik evaluasi, presisi recall dan F1 score untuk kelas hold itu lebih tinggi daripada kelas buy dan sell. Ini bisa disebabkan oleh distribusi data yang tidak seimbang, yaitu jumlah data kelas hold yang dominan daripada kelas sell dan buy. Ini menyebabkan model lebih fokus pada kelas hold. Maka model CNN menunjukkan format terbaiknya dalam memprediksi kelas hold. Metrik macro average dan weighted average menunjukkan bahwa meskipun ada prediksi yang akurat, keseluruhan performa model masih perlu ditingkatkan untuk mencapai prediksi yang lebih andal. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model. Kinerja CNN dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Kualitas data. Data yang mengandung noise, missing value, dan anomali dapat menurunkan kinerja model sehingga dibutuhkan pre-processing data sebelum melakukan training. Kedua, distribusi data. Ketidakseimbangan jumlah data dalam kelas sell, buy, dan hold menyebabkan model bias terhadap kelas yang dominan. Untuk membantu mengatasi masalah ini, perlu dilakukan teknik pembobotan sampel. Yang ketiga, arsitektur model. Jumlah dan ukuran lapisan konvolusi, ukuran kernel, dan jumlah neuron mempengaruhi kinerja model dalam menangkap fitur dari data. Arsitektur yang terlalu sederhana tidak mampu menangkap kompleksitas, dan arsitektur yang terlalu kompleks dapat menyebabkan overfitting. Yang keempat, hyperparameter tuning. Learning rate yang terlalu tinggi dapat menyebabkan model melewati titik minimum fungsi loss, namun dapat membuat proses data menjadi sangat lambat. Ukuran batch dan jumlah epoch mempengaruhi stabilitas konvergensi proses training. Penentuan yang tepat mempercepat training dan menghasilkan model yang baik. Yang keempat, implementasi strategi perdagangan. Mengingat rendahnya angka presisi pada titik buy dan sell, implementasi strategi perdagangan berdasarkan prediksi ini cukup berisiko. Oleh karena itu, strategi ini dapat digunakan sebagai panduan, tapi bukan sebagai satu-satunya basis keputusan.
Dan untuk meningkatkan efektivitasnya, model ini dapat dikombinasikan dengan metode lain. Selanjutnya, kelebihan model CNN yaitu mampu menangkap pola kompleks data harga saham NVDA dengan mengubah data seri waktu menjadi gambar dua dimensi yang memberikan perspektif baru. Untuk keterbatasannya sendiri, model CNN itu yaitu rendahnya performa pada prediksi titik-titik jual dan beli, menunjukkan perlunya pengoptimalan lanjutan untuk model ini. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, model CNN dapat digunakan untuk memprediksi titik buy, sell, dan hold saham NVDA meskipun akurasinya tidak terlalu besar. Yang kedua, nilai metrik evaluasi yang hampir sama untuk data latih, data validasi, dan data uji menunjukkan bahwa model CNN yang dibuat tidak mengalami overfitting. Yang ketiga, model CNN yang dibuat dapat mendeteksi kelas buy dan sell dengan baik, dibuktikan dengan nilai recall yang tinggi untuk kedua kelas tersebut, yakni 87 hingga 97%. Namun sebagai trade-off, presisi kedua kelas tersebut menjadi rendah, yakni 18 hingga 23%. Saran untuk mengembangkan model ini lebih lanjut, yang pertama, memasukkan lebih banyak indikator teknis, kemudian melakukan seleksi fitur indikator teknis sebelum proses pembentukan gambar. Ini bertujuan agar data yang dikonversi menjadi gambar yang lebih bermakna dan berpengaruh terhadap label. Yang kedua, menggunakan teknik lain untuk mengatasi masalah class imbalance, misalnya dengan melakukan resampling pada data. Yang ketiga, melakukan pembagian segmen data latih, data validasi, dan data uji dengan teknik sliding window training test bed. Dengan melatih model secara bertahap dan berurutan dalam beberapa periode, kemudian memprediksi periode berikutnya, diharapkan model dapat menangkap informasi deret waktu yang lebih komprehensif sehingga performa model meningkat. Baik, demikian presentasi kami tentang tugas deep learning ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam dan terima kasih.